Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Nah, akhirnya seleksi CPNS 2021 sudah semakin di depan mata. Tentu teman-teman semua sudah sangat antusias menantikan dimulainya seleksi CPNS tahun 2021 ini. Dan pasti sudah banyak persiapan yang teman-teman lakukan. Nah, dan soalnya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS ini. Nah, salah satunya yaitu mempersiapkan diri teman-teman untuk mengikuti tes seleksi. Nah, dalam seleksi CPNS itu ada beberapa tes yang harus teman-teman lalui. Nah, yang pertama itu adalah tes SKD. Nah, dalam tes SKD, berdasarkan pengalaman kami pada seleksi CPNS sebelumnya, itu ada 3 materi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah materi TIO, kedua materi TWK, dan ketiga materi TKP. Nah, di sini kami akan membantu teman-teman untuk materi TWK. Nah, jadi teman-teman harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal yang mirip seperti soal-soal yang keluar pada tes-tes sebelumnya. Nah, jadi di sini akan kami bagikan contoh soal TWK beserta pembahasannya. Jadi seperti apa contoh soalnya, langsung saja. Ini dia. Nah, soal yang pertama. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah mewajibkan setiap anak yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban untuk A. Melaksanakan sistem pendidikan nasional dengan biaya yang terjangkau rakyat. B. Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk bersekolah sesuai keinginan. C. Menyelenggarakan pendidikan dengan tanpa memandang status sosial. D. Mengatur dan membatasi penyelenggaraan sekolah unggulan. E. Mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional. Nah, jadi jawabannya adalah E. Mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional. Nah, jadi pembahasannya itu dalam rangka mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah berkewajiban atau mewajibkan setiap anak yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah E. Nah, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Indonesia adalah negara hukum dan bukan hanya didasarkan pada kekuasaan semata-mata. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat pada A. Aturan peralihan, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, E. Undang-Undang Dasar sementara. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kawan-kawan harus pahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan hanya didasarkan pada kekuasaan semata-mata. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping Undang-Undang Dasar 1945, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang sama-sama menjadi aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, jadi jelas ya, jawabannya C. Kemudian kita ke soal yang berikutnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam pembahasan pada hakikatnya merupakan A. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B.
Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. C. Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. D. Penjabaran seluruh konsepsi tentang negara yang terkandung dalam pembukaan. E. Merupakan satu kesatuan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah ya A. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengapa bisa? Perlu teman-teman pahami bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila, menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar, atau dapat pula dikatakan bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan dari Pancasila. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Ya, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. C. Hak untuk berkumpul dan berserikat. D. Kebebasan dalam memilih agama dan beribadah. E. Hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah ya B. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi jelas ya, untuk soal ini jawabannya adalah B. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat, jumlah pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjadi A. Tetap 37 pasal. B. 45 pasal. C. 50 pasal. D. 51 pasal. E. 65 pasal. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah ya A. Tetap 37 pasal. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa jumlah pasal Undang-Undang Dasar 1945 hingga amandemen keempat itu tetap 37 pasal. Karena dalam pengubahan atau penambahan hanya pada pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab 13, pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kemudian pasal 32 ayat 1 dan 2. Nah, kemudian bab 14, pasal 33 ayat 1 dan ayat 5, pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Nah, jadi jumlah pasalnya itu tetap 37 pasal. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha. B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. C. Perusahaan negara merupakan soko guru ekonomi. D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi nasional. E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa ciri-ciri positif demokrasi ekonomi itu tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 4. Fakir, miskin, dan anak terlantar dikuasai oleh negara. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah B. Nah, kemudian kita ke soal yang berikutnya. Otonomi daerah sebagai kebijakan nasional memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan kepada daerah, seperti masalah A. Politik luar negeri, B. Pertahanan keamanan, C. Keuangan antar daerah, D. Moneter dan fiskal, E. Agama dan peradilan. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah ya C. Keuangan antar daerah. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 1, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, monitor dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Nah, jadi jelas ya di sini jawabannya C. Nah, mungkin untuk contoh soal materi TWK yang sempat kami bagikan pada kesempatan kali ini cukup sekian. Nah, kurang lebih ada 7 nomor. Nah, jadi untuk berikutnya lanjutannya akan kami lanjut. Jadi silakan berikan komentar teman-teman, apakah metode yang kita belajar yang kami sajikan ini sudah sesuai dengan teman-teman, yaitu kita berikan soal kemudian kita berikan juga pembahasannya, ataukah teman-teman hanya ingin soal kemudian langsung kita jawab bersama tanpa pembahasan. Jadi silakan berikan komentar teman-teman.